Hudzaifah ibnul Yaman, seteru kemunafikan, kawan keterbukaan. Penduduk kota Madain berduyun-duyun keluar untuk menyambut kedatangan Umar bin Khattab. Mereka pun pergi menyambut Umar karena sudah lama mereka rindu untuk bertemu dengan sahabat Nabi ini. Ketika mereka sedang menunggu rombongan yang hendak datang, tiba-tiba muncullah di hadapan mereka seorang laki-laki dengan wajah berseri. Ia mengendarai seekor keledai yang beralaskan kain usang, sedang kedua kakinya terjuntai ke bawah. Kedua tangannya memegang roti serta garam, sedang mulutnya sedang mengunyah. Demi ia berada di tengah-tengah orang banyak dan mereka tahu bahwa orang itu tidak lain adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Maka mereka jadi bingung dan hampir tak percaya. Kok dia tuh matanya kayak bersinar-sinar Ya, tadi? ya. Kenapa? Hal ini dapat dipahami karena baik di masa pekerajaan Persia yang terkenal itu atau sebelumnya, dan tak pernah diketahui adanya corak kepemimpinan semulia ini. Hudzaifah meneruskan perjalanan, sedangkan orang-orang berkerumun mengelilinginya. Dan ketika dilihat bahwa mereka menatapnya seolah-olah menunggu amanat, diperhatikannya air muka mereka. Lalu katanya, "Jauhilah oleh kalian tempat-tempat fitnah." Orang-orang yang berkerumun itu berkata, "Di manakah tempat fitnah itu, wahai Abu Abdillah?" Ujarnya, "Pintu rumah para pembesar. Seorang di antara kalian masuk menemui mereka dan mengiyakan ucapan palsu serta memuji perbuatan baik yang tak pernah dia lakukan." Nah, inilah ya. Jadi tempat fitnah itu adalah tempat orang-orang penguasa. Kita penguasa, bukan deh, penguasa itu adalah orang-orang pejabat kayak gitu ya, orang-orang yang punya kedudukan. Kemudian kita datang ke mereka, kita ucapkan pujian, kita muji-muji dia. "Oh, kamu misalnya presiden, kamu adalah presiden yang baik, rakyat suka pada kamu," misalnya ya. "Kamu memimpin dengan bijaksana," kayak gitu. Padahal sebenarnya tidak. Mereka adalah para orang yang munafik. Nah, inilah Maksudnya fitnah itu apa? fitnah itu adalah sesuatu yang tidak Kok tempat fitnah padahal orang yang datang itu yang fitnah? bukan. Tempat-tempat fitnah itu tempat yang menyebabkan kita melakukan sesuatu yang tidak baik, Mbak. Maksudnya tempat-tempat yang membuat kita itu berkata yang tidak sebenarnya kayak gitu loh. Menjadi orang-orang yang bermuka dua atau munafik kayak gitu. Kedua tuh apa? Bermuka dua itu tidak yang sebenarnya. Apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hatinya tidak sesuai. Satu pernyataan yang luar biasa di samping itu yang sangat menakjubkan dari ucapannya mereka dengar dari wali negeri yang baru ini. Orang-orang segera memperoleh kesimpulan bahwa tak ada yang lebih dibenci tentang apa saja yang terdapat di dunia ini. Begitupun yang lebih hina dalam pandangan matanya daripada kemunafikan. Dan pernyataan ini sekaligus merupakan ungkapan yang tepat terhadap pribadi Hudzaifah ibnul Yaman serta sistem yang akan ditempuhnya dalam pemerintahan. Hudzaifah ibnu Yaman memasuki arena kehidupan dengan bekal tabiat istimewa. Cirinya adalah anti kemunafikan. Munafik itu apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dipikirkannya, yang bermuka dua kata Umi tadi, Dek. Dan mampu melihat jejak dan gejala walaupun tersembunyi di tempat yang jauh sekalipun. Inilah keistimewaan Hudzaifah. Dari kejauhan. Maksudnya itu bukan melihat dari kejauhan. Orang itu berada di depan dia kan, orang munafik itu berada di depan ketika berhadapan dengan Hudzaifah. Memang dia nggak kelihatan kalau membenci Hudzaifah, tapi dari apa ya cara dia mengucapkan, dari apa yang dia lakukan kepada Hudzaifah, kemudian dari tatapan matanya, Hudzaifah sudah tahu emosinya tuh
cara memahami emosi orang lain. Jadi Hudzaifah tuh sudah tahu, oh orang ini ternyata bukan mengatakan yang sebenarnya. Kayak gitu. Itu istimewanya Hudzaifah. Semenjak ia bersama saudaranya Sofwan menemani bapaknya menghadap Rasulullah dan ketiga anaknya memeluk Islam, sementara Islam menyebabkan wataknya bertambah terang dan cemerlang. Maka watak itu sifat. Maka sungguh ia menganutnya dengan secara teguh dan suci, lurus dan gagah berani. Dipandangnya sifat pengecut, bohong, kemunafikan adalah sifat yang rendah dan hina. Jadi dia tidak suka sekali dengan sifat-sifat orang yang kayak gitu ya. Ia dididik di tangan Rasulullah. Bohong, pengecut, munafik. Pengecut itu penakut ya. Dia terdidik di tangan Rasulullah dengan kalbu terbuka, tak ubah bagai cahaya subuh, hingga tak satu pun dari persoalan hidupnya yang tersembunyi, tak ada rahasia terpendam dalam lubuk hatinya. Seorang yang benar dan jujur, mencintai orang-orang yang teguh, membela kebenaran. Tak ada rahasia terpendam dalam lubuk hatinya. Seorang yang benar dan jujur, mencintai orang yang teguh, membela kebenaran. Sebaliknya, mengutuk orang yang berbelit dan riak, orang yang culas bermuka dua. Ia bergaul dengan Rasulullah dan sungguh tak ada lagi tempat baik di mana bakat Hudzaifah ini tumbuh subur dan berkembang sebagai halnya di sini, yaitu di pangkuan Islam di hadapan Rasulullah dan di tengah golongan besar kaum perintis dari sahabat Rasulullah. Bakatnya ini memang tumbuh menurut kenyataan hingga ia berhasil mencapai keahlian dan membaca tabiat dan air muka seseorang. Jadi dia ini kalau zaman sekarang itu adalah seorang psikolog, Mbak. Jadi dia bisa memahami seseorang. Kepribadian psikolog itu orang ahli yang bisa memahami orang lain dari cara dia berbicara, berjalan, bertatap muka, menyampaikan sesuatu, pendapat orang itu sudah tahu ya. Dalam waktu sekilas si Hudzaifah itu bisa menebak orang tersebut ya, dan dia bisa menyelidiki apa yang tersembunyi dari orang itu. Kemampuannya dalam hal ini telah sampai pada apa yang diinginkan oleh Umar, yang dikenal sebagai orang yang penuh dengan inspirasi. Seorang yang cerdas, ahli, sering juga mengandalkan pendapat Hudzaifah. Begitu pula ketajaman pandangannya dalam memilih tokoh dan mengenali mereka. Sungguh Hudzaifah telah dikaruniai pikiran jernih, menyebabkannya sampai pada suatu kesimpulan bahwa kehidupan ini sesuatu yang baik adalah jelas dan gamblang, yaitu orang yang betul-betul menginginkannya. Sebaliknya, yang jelek itu yang gelap atau sama-sama. Karena itu orang yang bijaksana hendaknya mempelajari sumber-sumber kejahatan dan kemungkinannya. Demikian, samar-samar itu yang belum nggak jelas. Demikianlah Hudzaifah terus-menerus mempelajari kejahatan dan orang-orang jahat, orang munafik ya, dan kemunafikan. Ya dipelajari biar dia tidak tertipu. Karena orang berkata kayak gini, ternyata kenyataannya berbeda. Jadi kan dia gak ketipu. Oh, aku tahu orang ini akan menipu aku. Jadi dia berusaha untuk jangan terjebak dalam keadaan itu. Nih ya. Ini kata Hudzaifah ya. Orang-orang yang menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan, tetapi saya menanyakan kepadanya tentang kejahatan karena takut akan terlibat di dalamnya. Pernah aku bertanya, wahai Rasulullah, dulu kita berada dalam kejahiliahan dan diliputi kejahatan, lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Apakah di balik kebaikan ini ada kejahatan? Ada, ujar Rasulullah. Kemudian apakah setelah kejahatan masih ada lagi kebaikan? Tanya Hudzaifah. Benar, tapi kabur dan bahaya. Apa bahaya itu? Yaitu segolongan umat mengikuti sunnah bukan sunnahku, dan mengikuti petunjuk bukan petunjukku. Kenali mereka olehmu dan laranglah. Kemudian setelah kebaikan tersebut masih ada lagi kejahatan, kataku pula. Masih, yakni para tukang seru di pintu neraka.
Barang siapa yang menyambut seruan orang yang calon penghuni neraka tadi, maka mereka akan terlempar ke dalam neraka. Lalu kutanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus kuperbuat bila aku menghadapi hal demikian?" Rasulullah berkata, "Senantiasalah mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka." Bagaimana kalau mereka tidak punya jamaah dan tidak pula pemimpin? Hendaklah kamu tinggalkan golongan itu semua, walaupun kamu akan tinggal serumpun kayu sampai kamu menemui ajal dalam keadaan demikian. Jadi ini sudah dikatakan oleh Rasulullah ya, bahwa dikatakan Huzaifah bahwa Huzaifah itu kalau kebaikan pasti ya, kebaikan itu sudah nyata. Oh, yang ini baik, yang ini benar, yang ini hak ya, yang tidak ada keraguan. Tapi kejahatan itu kadang kita rasa itu kebaikan, ternyata itu buruk kayak gitu loh. Maka bertanyalah si ini Huzaifah itu tentang kejahatan pada saat dia dia belum Islam ya, pada masa jahil ya. Pada masa jahil itu semuanya yang jahat itu yang dia lakukan sebelum Islam itu kan nggak dihitung ya. Makanya Allah mendatangkan kebaikan. Apakah di balik kebaikan yang